Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan analisa dan perancangan sistem mengenai aplikasi sistem administrasi sekolah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Randy Mahesa Dwi Putra bersama rekan-rekan saya. Saya Muhammad Fauzi. Nama saya Muhammad Fauzan. Saya Safira. Kita masuk ke latar belakang. Ya, jadi di sini ada latar belakang masalah pembayaran SPP. Sumbangan pembinaan pendidikan merupakan salah satu kegiatan administrasi penting dalam operasional sekolah. Pada sebagian besar sekolah, proses pembayaran SPP masih dilakukan secara manual, yaitu siswa atau orang tua harus datang langsung ke bagian tata usaha untuk melakukan pembayaran, menerima bukti transaksi, serta melakukan pengecekan riwayat pembayaran. Proses manual seperti ini sering menimbulkan berbagai permasalahan seperti antrian panjang, resiko kesalahan pencatatan, keterlambatan pelaporan, dan sulitnya melakukan rekap data secara cepat dan akurat. Melakukan laporan praktikum ini dilakukan perancangan dan pembuatan aplikasi pembayaran SPP sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sekaligus sebagai sarana pembelajaran dalam mengimplementasikan konsep sistem informasi pada lingkungan sekolah. Jadi di sini ada data flow diagram atau bisa disebut data flow chart ya, dari rancangan sistem pembayaran sekolah. Jadi di sini ada dari start, lalu buka aplikasi. Jadi di sini terus habis itu halaman login. Dari halaman login itu dia kalau bisa login dia bakalan lari ke beranda. Nah, kalau gagal login itu dia bakalan balik lagi ke halaman login. Kalau berhasil login dia bakalan nampilin menu utama, terus ada opsi di sini pilih menu pembayaran, nanti dikasih opsi. Lalu habis itu nge-input NISN-nya. Lalu menampilkan data pembayaran SPP. Habis itu memilih metode pembayaran. Nah, nanti kalau udah dipilih metode pembayarannya dikonfirmasi, kalau dikonfirmasi diterima berhasil, dia bakalan memproses pembayaran. Kalau gagal dia balik lagi ke metode pembayaran. Habis itu sistemnya memproses pembayaran, kalau berhasil baru dia sistem mengupdate status pembayaran lalu selesai. Next. Nah, di sini ini ada IRD-nya ya. IRD-nya tuh di sini TU tuh atributnya ada ID admin, nama admin, password, sama username. Di sini tuh ada SPP. Di sini ada ID SPP normal, nominal, sorry. Terus tahun ajaran. Nah, yang pembayaran di sini ada NSN, ID pembayaran, status sama tanggal bayar. Lalu di sini ada siswanya, ada ID user, terus NISN, password, username. Lalu di sini ada pembayaran. Udah. Nah, yang bawahnya di sini ada metode pembayarannya, nama metode, ID metode sama keterangan. Di sini tuh one to many semua ya. Jadi IRD-nya tuh one to many. Oke, next.
Hmm. Itu class diagram. Ini mirip seperti IRD. Ada TU pembayaran siswa, SPP, dan metode pembayaran. Masing-masing ada penambahan seperti jenisnya, ID admin itu INT, nama admin char, password char, username char. Lalu di bawahnya ada kelola pembayaran, kelola siswa, kelola SPP, login, dan logout. TU ini bisa mengelola pembayaran. Atribut-atribut NISN, status, dan tanggal bayar. Siswa melakukan pembayaran. Siswa ini atributnya ID user, NISN, password, username. Pembayaran ditagihkan kepada SPP, SPP ID SPP, nominal, dan tahun ajaran. Pembayaran dipilih pada metode pembayaran, yaitu ID metode, keterangan, nama metode. Selanjutnya itu bagian pertama ini di use case diagram. Untuk langkah pertama itu kita bisa login dari siswa, dan untuk dari siswa sendiri itu bisa melihat data pribadi, membayar biaya SPP, atau melihat tagihan. Untuk dari bagian aktor TU-nya itu, dia melihat laporan pembayaran SPP, mengelola data siswanya itu dibagi 3, ada mengubah data siswa, ada menghapus data siswa, dan menambah data siswa. Dan jika ingin mencetak laporan pembayaran, dia itu langsung melihat laporan pembayaran SPP dan bisa langsung login. Untuk di aktivasi diagram ini ya, untuk yang pertama ini dari siswa akan mulai membuka aplikasi lalu mengisi form login. Jika sudah melakukan login, itu akan menampilkan halaman login di aplikasi sistem administrasi. Dan jika loginnya gagal, itu akan kembali mengisi form loginnya. Jika berhasil, itu aplikasi sistem administrasi akan menampilkan halaman utama, dan di halaman siswanya ada memilih menu pembayaran dan menginput NISN. Selanjutnya di aplikasi sistem administrasinya akan menampilkan data SPP, dan lanjut ke siswanya itu ada pembayaran akan proses metode pembayaran. Dari TU-nya akan menerima hasil laporan pembayaran, dan dari siswanya itu akan menerima hasil pembayaran. Jika sudah, itu bisa langsung selesai. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini dimulai dari user memilih menu login, akan diarahkan ke halaman login. Kemudian user pilih form data, lalu input data pada form tersebut, kemudian diproses oleh proses itu sendiri, kemudian akan disimpan dan dicek valid atau tidaknya. Kemudian informasi berhasil. Di sini ada sequence
Lalu di sini ada sequence untuk bagian TU sekaligus admin, penambahan siswa. Setelahnya, setelah menambah siswa, TU bisa untuk edit bisa edit siswa, untuk hapus bisa hapus data siswa, cari siswa. Untuk cari siswa di sini mencari data laporan SPP sehingga mendapatkan data pembayaran, dan data pembayaran itu akhirnya bisa di-display di aplikasi tersebut untuk dijadikan bahan laporan. Sekian presentasi dari kami. Apa ada pertanyaan? Aku mau nanya dong. Boleh, Pak Diat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadian. Saya mau nanya di bagian sequence diagram. Di situ kan aktornya TU ya? Ya. Nah, judul PPT-nya itu kan Sistem Aplikasi Administrasi Sekolah gitu. Terus kenapa di sequence diagramnya nggak dijelasin proses siswa saat membayar SPP? Terima kasih. Oke, jadi di sequence diagram ini lebih dijelaskan ke bagian TU karena dari semua flowchart dan flowchart, use case, activity, dan lain-lain itu sudah dijelaskan di bagian untuk siswanya. Sedangkan TU itu sama sekali belum dijelaskan bagaimana admin ini memproses aplikasi tersebut, bagaimana admin bisa mendapatkan laporan pembayaran SPP. Jadi di sini saya memilih TU supaya diperjelas aja. Oke, berarti tadi kan katanya di use case itu ngejelasin siswanya kan ya? Udah ngejelasin siswa di situ. Nah, tapi di activity ini kan tadi aku lihat kalau nggak salah apa ya, ada input data pembayaran tuh. Nah, gimana kalau adanya kesalahan ketika input data pembayaran? Udah, itu aja. Kalau input data pembayaran itu misalkan salah nih, ada kesalahan, itu akan diulang lagi, dialihkan lagi ke siswa supaya pembayarannya itu diulangi karena pasti uangnya itu belum masuk ke dalam sistem maupun data tersebut, jadi bisa diulang lagi. Biasanya nanti sistem akan memberitahu di aplikasi siswa tersebut. Oke. Terima kasih jawabannya, Mbak Safira. Oke. Apa ada pertanyaan lagi? Oke, perkenalkan nama saya Gilang. Mungkin singkat saja ya pertanyaan dari saya. Apa keuntungan sistem ini dibuat? Baiklah, izin menjawab. Sistem ini dibuat untuk mempermudah kita. Dibandingkan secara konvensional, sistem ini dapat ya mempermudah kita ya dalam segi efisien dan tenaga. Mungkin kita lebih tidak perlu langsung datang ke sekolah dan melakukan pembayaran. Kita bisa membayar langsung melalui aplikasi. Ya, mungkin segitu saja menurut saya. Oke, terima kasih Kak Randy. Jadi kesimpulannya aplikasi ini bisa mempermudah kita untuk membayar SPP, jadi nggak perlu ngantri dan mampu memberikan solusi yang efektif untuk permasalahan administrasi yang sebelumnya tuh dilakukan secara manual. Ini juga memproses pencatatan pembayaran, mengurangi risiko kesalahan input,
Terus mempercepat proses membuat laporan keuangan juga. Perancangan ini menggunakan diagram seperti use case, activity, sequence, dan flowchart untuk membantu memperjelas kebutuhan sistem serta alur proses yang terjadi di dalam aplikasi. Jadi melalui implementasi aplikasi ini, kegiatan administrasi sekolah dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan terorganisir. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Assalamualaikum.